Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwintara Pranatagea, NPM 20235270006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proses pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diberikan pada saat RPS di pertemuan yang pertama. Langsung saja, dari pertemuan kedua, mengenai gambaran umum pengadaan barang atau jasa pemerintah bagi pelaku usaha. Pengadaan barang atau jasa adalah suatu proses organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal atau eksternal organisasi. Oleh karena itu, hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis ataupun profit, serta sektor nirlaba maupun sektor pemerintah, melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara organisasi-organisasi tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa misalnya. Antara lain, perbedaan dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu di sumber pendanaannya, cara mendapatkan penyedia, atau kepentingan pelayanannya, dan lain sebagainya. Sementara kesamaan proses pengadaan pada ketiga organisasi tersebut adalah tujuan utamanya, yaitu mendapatkan barang dan jasa dengan nilai terbaik. Pengadaan barang atau jasa pemerintah atau biasa kita kenal dengan PBJP adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan satu. Terus, apa aja sih poin-poin yang bisa diambil dari definisi PBJP tersebut? Yaitu diantaranya, yang pertama, PBJP adalah kegiatan pembelian barang atau jasa oleh instansi pemerintah. Kata pengadaan dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki makna sama dengan pembelian. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Negara, lembaga pemerintah, atau perangkat daerah yang biasa disebut dengan KLPD. Selanjutnya kita akan melihat poin A, Kementerian Negara. Nah, perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya nih, misalkan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri membidangi urusan di dalam negeri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan membidangi bidang-bidang dari kebudayaan. Selanjutnya, ini ada typo sedikit, harusnya di sini poin B ya. B, pengadaan barang atau jasa atau disingkat PBJP. Pengadaan barang atau jasa di sektor pemerintah yang biasa kita kenal dengan PBJP itu juga diharapkan mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah perangkat daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan. Perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Contohnya, Dinas Pertanian dan Perikanan di suatu provinsi atau kabupaten kota yang tugasnya membantu gubernur atau bupati mengurusi urusan pertanian dan perikanan di daerah tersebut. Perangkat daerah berbeda pengertian dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah didefinisikan sebagai kepala daerah.
Perangkat daerah berbeda pengertian dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah didefinisikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi itu tadi 3 poin utama untuk perangkat daerah pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga membahas tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, apa sih sebenarnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik? Adalah pengadaan barang atau jasa yang mengikuti ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi, pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sini yang dimaksud adalah transaksi yang digunakan itu menggunakan media elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 021 menyatakan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau yang kita kenal dengan SPSE dan sistem pendukung lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kita membahas soal swakelola. Jadi apa sih swakelola itu? Swakelola itu adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian. Tujuan swakelola adalah untuk yang pertama, mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengadaan barang atau jasa pemerintah. Swakelola itu ada berapa jenis sih? Jadi, swakelola itu ada 3 jenis. Yang pertama disingkat dengan Satker atau Satuan Kerja, yaitu swakelola yang dikerjakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian ada satuan kerja lain, yaitu swakelola yang dikerjakan oleh satuan kerja lain yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian yang terakhir, ada swakelola kelompok masyarakat, yaitu swakelola yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa punya pemerintah. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima, kita membahas soal metode pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, metode pemilihan penyedia terdiri dari yang pertama adalah electronic purchasing. Ya, yang kedua adalah pengadaan langsung, yang ketiga adalah penunjukan langsung. Jadi apa sih pengertian dari pengadaan langsung? Pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia dengan cara membandingkan penawaran dari satu atau beberapa penyedia yang memenuhi syarat. Kemudian penunjukan langsung, yaitu penunjukan bedanya dengan pengadaan langsung adalah
penunjukan langsung, metode pemilihan penyedia dengan cara menunjuk langsung penyedia tertentu tanpa melalui proses tender. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 9. Nah, pada pertemuan ke-9, kita membahas soal tahap-tahap umum pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan. Secara umum, tahapan umum pengadaan barang dan jasa terdiri dari yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Apa aja sih yang kita lakukan pada tahap ini? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian merumuskan spesifikasi teknis barang dan jasa. Lalu membuat estimasi biaya pengadaan. Selanjutnya kita harus membuat persiapan pengadaan, yaitu menetapkan metode pemilihan penyedia, mengumumkan pemilihan penyedia, dan menyampaikan dokumen penawaran. Selanjutnya pelaksanaan kontrak, yaitu menyerahkan hasil evaluasi, menandatangani kontrak, dan melaksanakan pekerjaan. Terakhir adalah proses penyerahan hasil pengadaan. Tahap ini meliputi yang pertama penyerahan hasil pekerjaan, kemudian pemeriksaan hasil pekerjaan. Lanjut kita bahas pertemuan ke-10. Jadi di pertemuan 10 ini membahas soal tender. Tender itu sendiri pengertiannya adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan bersaing untuk mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik dan harga terbaik. Tender dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun badan usaha milik negara. Dalam tender sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Jadi, pada tahap persiapan ini, panitia tender bertugas untuk menyusun dokumen pengadaan, seperti persyaratan kualifikasi, serta spesifikasi barang atau jasa dan anggaran pengadaan. Kemudian yang kedua, pengumuman. Panitia tender mengumumkan tender kepada publik melalui media massa atau media elektronik. Yang ketiga adalah pendaftaran. Peserta tender yang tertarik dapat mendaftarkan diri kepada panitia tender dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi. Panitia tender melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari setiap peserta tender untuk menentukan peserta yang memenuhi persyaratan. Lalu setelah tahap evaluasi, maka kita masuk ke tahap pemilihan. Panitia tender memilih peserta tender yang memenuhi persyaratan dan menawarkan harga terbaik. Kemudian, panitia tender menetapkan pemenang tender dan mengumumkan kepada publik. Terakhir, panitia tender dan pemenang tender menandatangani kontrak pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, di pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11, kita membahas soal evaluasi dokumen. Proses evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa secara umum terdiri dari dua tahap. Yang pertama itu evaluasi administrasi, yang bertujuan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta pengadaan. Kemudian ada evaluasi teknis dan evaluasi harga. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai kemampuan penyedia barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pengadaan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta dengan kriteria teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Selanjutnya, evaluasi harga. Evaluasi harga bertujuan untuk menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh peserta pengadaan. Ini dilakukan dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh peserta pengadaan dengan harga yang wajar berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Lanjut kita masuk ke pertemuan ke-11. Pada pertemuan kita masuk ke pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 kita membahas soal kegagalan tender. Jadi apa aja sih sebenarnya yang menjadi faktor kegagalan tender? Pada tahap awal atau perencanaan dan persiapan, tender itu bisa gagal apabila identifikasi kebutuhan tidak lengkap. Jadi kebutuhan tidak jelas, spesifikasi teknis tidak sesuai, serta estimasi anggaran tidak akurat. Kemudian pemilihan metode pengadaan yang keliru. Ini sudah jelas menjadi faktor kegagalan mengapa tender itu gagal, seperti itu. Kemudian dokumen tender tidak lengkap atau bermasalah. Jadi isi dari dokumen itu harus jelas, tidak boleh ambigu, persyaratannya tidak diskriminatif, HPS tidak realistis, jadwal pengadaan tidak realistis, waktu singkat persiapan dokumen atau evaluasi penawaran. Kemudian pada saat tahap pelaksanaan atau evaluasi, mengapa tender itu bisa gagal? Yaitu yang pertama, faktornya adalah kurangnya peserta tender. Jadi peserta tidak tertarik karena nilai proyek terlalu rendah atau persyaratan yang terlalu rumit dan persaingan tidak sehat. Atau yang kedua, faktor yang kedua adalah kualitas penawaran rendah. Peserta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi atau penawaran yang tinggi. Yang ketiga, faktornya adalah proses evaluasi tidak transparan. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya kecurangan, nepotisme, atau manipulasi hasil pemenangan tender. Terakhir adalah adanya ketidakprofesionalan penyelenggara. Bisa saja ketika proses tender dilakukan, itu panitianya kurang kompetensi atau berkomunikasi yang buruk dengan calon penyedia, seperti itu. Kita masuk ke pertemuan 13, ini pertemuan yang terakhir. Nah, pada pertemuan ke-13 ini masih membahas soal kegagalan tender, lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi, kita harus tahu dulu kegagalan tender itu sendiri apa. Jadi, kegagalan tender adalah situasi di mana tidak ada pihak yang berhasil memenangkan kontrak dalam proses pengadaan barang atau jasa melalui lelang. Situasi ini dapat berdampak bagi penyelenggara tender atau pemerintah, perusahaan, dan lain-lain, serta peserta tender karena waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Kita bahas lagi apa yang menjadi penyebab kegagalan tender. Yang pertama dari internal penyelenggara. Jadi dokumen tender tidak lengkap atau ambigu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian proses evaluasi yang tidak transparan atau adil, persyaratan yang terlalu ketat atau tidak realistis, perkiraan harga atau HPS yang salah, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian eksternal penyelenggara. Jadi faktor internal bisa menjadi penyebab kegagalan tender. Faktor eksternal juga, apa aja sih yang bisa menjadi penyebab kegagalan tender dari eksternal? Yang pertama itu tidak ada peserta yang tertarik karena informasi yang disampaikan oleh panitia itu kurang dan persaingan yang terjadi itu tinggi. Kemudian harga penawaran peserta melebihi HPS. Nah, ini sering terjadi nih. Terakhir ada faktor dari bencana alam. Nah, untuk poin terakhir, sering tender tidak terjadi apabila mendadak ada terjadi bencana alam, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.